Oke, dengar suara saya, Nak? Oke, Bu. Dengar milik Ibu. Silakan. Dengar. Semuanya dengar suara saya? Dengar, Mi. Dengar, Mi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah bergabung di room Zoom kita pada pagi menjelang siang kali ini. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan materi kita pada untuk materi kelas 11. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, Nak ya. Tetap jaga kesehatannya. Dan kalau bisa, supaya saya bisa mengecek bahwa kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalau bisa dibuka dulu videonya. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat ataupun konsep dari demokrasi serta prinsip-prinsip demokrasi itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya negara jika ingin dijadikan sebuah negara yang demokratis. Nah, khususnya negara kita, negara Indonesia. Kita bahas. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan unsur-unsur terbentuknya negara yang demokratis. Kemudian mendeskripsikan penerapan sikap demokrasi Pancasila. Oke, negara demokratis. Jadi ada beberapa unsur agar sebuah negara bisa dikategorikan sebagai negara yang demokratis. Yang pertama, rakyat memiliki persamaan di depan hukum. Jadi semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Selanjutnya adalah rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya kita sebagai masyarakat juga diberi kebebasan untuk bisa membuat aturan-aturan di pemerintahan, khususnya melalui perwakilan, sistem perwakilan, yaitu kita punya lembaga yang namanya lembaga DPR, MPR. Selanjutnya adalah rakyat memperoleh pendapatan yang layak karena distribusi pendapatan yang adil. Artinya kita bisa merasakan fasilitas yang dibuat oleh negara yang didistribusikan ke masyarakat dari pendapatan pajak. Nah, misalnya pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit umum, seperti itu dia. Jadi semuanya adil untuk mendapatkan fasilitas yang sama.
Kemudian rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itulah ini merupakan ciri-ciri terbentuknya negara yang demokratis. Kita lanjut. Nah, persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, ini kita bahas tadi ya. Jadi semua rakyat memiliki kedudukan yang sama depan hukum. Artinya hukum dijalankan secara adil, benar tanpa pandang bulu. Nah, dan ini juga ditujukan kepada aparat penegak hukum kita. Jadi aparat kita dituntut untuk bisa tegas, bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa. Berani menghukum siapa saja yang bersalah. Artinya baik dari aparat penegak hukumnya sendiri tidak memilih-milih dia. Baik misalnya yang melakukan pelanggaran itu adalah pejabat publik, misalnya anaknya, misalnya istrinya. Jadi tetap berani menghukum siapapun. Nah, selanjutnya adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, jadi pemerintahan ini dijalankan sebagai mestinya berdasarkan konstitusi dan berpedoman kepada arah hidup negara. Artinya apa? Jadi tidak terlepas demokrasi ini dari Pancasila. Nah, jadi semuanya harus berdasarkan aspirasi rakyat. Karena demokrasi itu sekali lagi saya terangkan adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita lanjut. Nah, distribusi pendapatan secara adil. Nah, ini tadi dia. Nah, ada akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program ya, karena pemberian bantuan tunai secara langsung. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk membantu fakir miskin agar masyarakat itu bisa memperoleh penghasilan, sama seperti kasus di tengah-tengah pandemi saat ini. Banyak bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah yang bisa kita rasakan. Nah, itu sebenarnya distribusi pendapatan yang bisa dirasakan oleh pemerintah secara adil. Kartu KIS misalnya ya kan, bantuan-bantuan yang lain. Selanjutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi negara harus menjamin keberadaan 4 kebebasan. Nah, itu dia. Apa saja dia kebebasannya? Kebebasan beragama, kebebasan pers, dan semua ini tertuang dalam apa? Undang-Undang Dasar 1945 dari bab tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai 28J. Nah, jadi kebebasan mengeluarkan pendapat juga menjadi hak kita. Kebebasan berkumpul ataupun mendirikan sebuah organisasi yang mana organisasi itu tidak menentang ideologi Pancasila. Jadi boleh-boleh saja kita membuat sebuah perkumpulan organisasi. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ini ada bentuk secara sederhana saya tampilkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi seiring perjalanan negara kita, jadi penerapan demokrasi di negara Indonesia itu pernah berganti-ganti dia nak. Nah, dari masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila di masa Orde Baru, serta demokrasi era reformasi. Sampai sekarang ini ya kan, demokrasi yang kita pakai kembali lagi di era reformasi, demokrasi Pancasila. Nah, jadi pelaksanaannya itu nampak dari masa tahun berapa dia, dari tahun 1950 demokrasi liberal sampai tahun 1959 ya, karena dari tahun 1959 sampai 1965 itu demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi Orba itu 1966 sampai 1988. Kan? Nah, 1988 sampai sekarang itu kita di era reformasi. Jadi pelaksanaan demokrasi Indonesia itu ditandai dengan adanya pemilihan umum. Jadi pemilihan umum pertama itu adalah pemilihan DPR. Jadi sebagai sarana demokrasi. Ini dia sistemnya, sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem gabungan.
Jadi inilah merupakan skema dari penerapan demokrasi yang pernah dilakukan Indonesia pada masanya. Selanjutnya adalah perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa kita memakai paham demokrasi Pancasila, yang mana penerapannya adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya Pancasila. Seperti apa budaya demokrasi Pancasila yang kita pedomani saat ini? Yang pertama adalah menjunjung tinggi persamaan. Jadi persamaan kedudukan tadi nak, baik di mata hukum, semuanya sama. Yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga negara yang baik, jika ingin menjadikan sebuah negara menjadi negara yang demokratis, maka masyarakatnya juga harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Karena ini sangat penting. Seseorang akan mendapatkan haknya jika dia sudah menunaikan kewajibannya. Jadi ini ada hubungan timbal baliknya. Selanjutnya adalah membudayakan sikap bijak dan adil. Itu tadi ya, ini baik dari segi masyarakatnya maupun pemerintahannya. Selanjutnya adalah bisa membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Nah, ini seperti tertuang dalam sila keempat ya. Dan kita juga sudah melaksanakan ini, musyawarah mufakat tadi dalam mengambil keputusan walaupun dalam bentuk pemilihan umum dia, voting dia. Selanjutnya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Inilah yang menjadi perilaku budaya demokrasi di tengah kita ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami ya? Sebelum kita lanjut. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi untuk membentuk suatu negara yang demokratis, maka negara tersebut harus didukung oleh setiap warga negaranya. Nah, jadi prinsip-prinsipnya ada. Jadi tadi, adil, terbuka ataupun transparan, menghargai dan mengakui perbedaan. Ya, karena kita ini beraneka ragam, banyak suku budaya. Jadi harus bisa menghargai perbedaan. Anti kekerasan, tidak anarkis, tidak main hakim sendiri, damai, tanggung jawab, kerjasama. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang bisa membangun sebuah negara untuk bisa menjadi negara yang demokratis. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Kita lanjut. Nah, untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulai dengan cara yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, ini sangat mudah dilakukan, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi misalnya tidak melanggar hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah. Contoh sederhananya adalah tidak melanggar rambu lalu lintas. Jadi biasakan berkendara sesuai aturan yang diberlakukan. Jadi ya, memiliki kartu izin mengemudi ya, karena semuanya lengkap, helmnya, dan tidak berkendara jika memang kita di bawah usia 17 tahun ataupun tidak memiliki surat izin mengemudi. Selanjutnya membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Dia misalnya dalam pemilihan ketua kelas ya, karena berpendapat ataupun menghargai pendapat di tengah-tengah keluarga, seperti itu dia. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Ya. Serta membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani. Itu dia, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Nah, banyak orang kan dia menuntut, jangan sampai kita menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Jadi laksanakan dulu kewajibannya baru bisa menuntut haknya. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, serta membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Jadi inilah
upaya langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, bagaimana seseorang itu bisa membangun sebuah kehidupan yang demokratis? Contohnya adalah aktif dalam kegiatan di kelas. Selanjutnya adalah saling menghargai pendapat orang lain. Nah, ini ketika misalnya kita bisa kembali lagi nanti insya Allah ke sekolah, ketika memang pandemi ini nanti sudah selesai, ini bisa diterapkan ya nak ya. Pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah, pembagian tugas piket yang merata, interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah, menghadiri acara yang diadakan sekolah. Dan beberapa poin-poin yang lainnya nanti bisa dibaca kembali di psikologi sekolah kita, karena saya sudah menguploadnya di psikologi. Ini karena keterbatasan waktu, saya lanjutkan ya nak ya. Nah, ini dia salah satu contoh dari sebuah sikap demokratis di sekolah. Yang pertama, bermusyawarah dengan guru, teman, seperti itu dia. Berdiskusi dengan teman, ataupun membersihkan lingkungan sekolah merupakan contoh-contoh dari kehidupan yang demokratis di tengah-tengah lingkungan sekolah. Pasti semuanya pernah melakukan ini ya nak ya. Apalagi kita di CTF ya, selalu sering membersihkan lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya adalah dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Jadi berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih, pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah, bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa. Jadi ada beberapa poin-poin penting juga ini dalam membangun kehidupan yang demokratis di lingkungan masyarakat. Nanti bisa juga dibaca ulang. Nah, ini contohnya gotong royong di tengah-tengah masyarakat, musyawarah, contoh misalnya seperti pemilihan ataupun membentuk kepala lingkungan di tengah-tengah masyarakat, ya kan, poskamling. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara musyawarah di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam kehidupan bangsa dan negara bagaimana? Nah, tadi kita ambil sederhananya kan, sekolah, ya karena masyarakat, di tengah masyarakat. Nah, sekarang adalah di kehidupan bangsa dan bernegara. Karena poin pentingnya di sini, jika tadi sudah kita aplikasikan di sekolah, masyarakat, maka tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa membangun negara yang demokratis. Tentunya penerapannya bisa kita aplikasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah dengan demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara. Itu dia ya. Contohnya bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas. Memiliki kejujuran dan integritas, memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik, serta menghargai hak-hak kaum minoritas. Nah, jadi selebihnya bisa dibaca lagi nanti nak. Jadi inilah yang merupakan poin-poin penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya dengan melakukan pemilu. Ya, melakukan pemilihan umum. Mungkin kalau kelas 11 belum pernah ya, pemilu langsung ya nak ya. Di kelas 12 kali ya. Nah, tapi mungkin kalau pemilu-pemilu di CTF kita sudah pernah melakukannya ya. Nah, itu dia. Demonstrasi. Nah, demonstrasi ini boleh dilakukan asal dia sifatnya tidak anarkis. Ya. Karena demonstrasi ini merupakan bagian dari penyampaian pendapat. Ya. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat, seperti itu dia. Nah, inilah merupakan contoh-contoh bagaimana sebuah negara bisa membangun kehidupan yang demokratis asal negara tersebut memiliki syarat-syarat yang saya jelaskan tadi. Salah satunya seperti itu dia nak. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita masih tetap dalam keadaan yang sehat, tetap
ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, ya. Dan dibaca ulang lagi materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru Muna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.